Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidup di muka bumi guna meraih kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, hayatan thayyibah. Ingatlah dan terus ingat, tidaklah kita dicipta kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya. Yang semua itu tidak bermaksud kecuali agar supaya kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, tentram abadi di dunia, bahagia selamat di alam barzakh, dan meraih kemuliaan yang tiada tandingannya di negeri akhirat. Karena itu bersyukurlah dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dan terus mengupayakan kesyukuran itu. Setiap kita yang telah diberi kemampuan untuk merasakan nikmat itu, nikmat kehidupan itu, maka tinggal mengupayakan gimana mensyukurinya untuk mendapatkan tambahan selanjutnya. Yakinlah akan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah membatasi tambahan hanya melewati pintu itu, pintu kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Jangan cari jalan tambahan kecuali hanya dengan cara itu. Dan tidak akan mungkin ada jalan tambahan kecuali hanya dengan kesyukuran itu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sumpahi. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala pastikan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala ancam, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, tidak mau bersyukur, maka jalan apapun terancam dengan inna adabi lasyadid. Sungguh adabku sangatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala guna meraih kehidupan yang sebenarnya, kenikmatan hidup yang tiada tandingannya, maka kita kembali kepada petunjuk Dia yang memberikan kehidupan itu. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, yang maha hidup, yang tidak akan mungkin ada kehidupan kecuali hanya dari Dia, yang tidak akan mungkin ada kenikmatan hidup kecuali hanya dari Dia. Karena itu tidak akan mungkin ada jalan yang benar, tepat untuk meraih kenikmatan hidup kecuali hanya dengan petunjuk Al-Hayy, yang maha hidup. Cermati betul firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Al-Hayy, yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mungkin mati. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakkallah engkau kepada Dia yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mungkin mati. Dan ketawakkalan adalah sebab datangnya berbagai apa yang kita inginkan. Ingin kebaikan dunia, alam barzah, akhirat, bertawakal. Ingin selamat dari bencana, kesusahan dunia, alam barzah dan akhirat, tawakal. Sementara tawakal Allah perintahkan kepada Al-Hayy, yang maha hidup. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kami akan membacakan sedikit keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid tentang hidup ini. Qala Allah taala, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul, terima, kabulkan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Idza da'akum, jika Dia menyeru kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kalian. Wa'lamu, dan yakinilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah Subhanahu wa taala yahulu, antara hamba dengan hatinya. Allah ketahui, Allah awasi, Allah beri petunjuk. Allah menentukan, apakah antara hamba dengan hati itu tetap terjalin atau sudah terputus, yang dengannya ada kehidupan atau kematian. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan yakinlah bahwa sungguh hanya kepadanya lah kalian seluruhnya akan dikumpul. Al-Anfal ayat 24. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala awali dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Perlu kita pahami bahwa panggilan dengan menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu adalah salah satu metode yang terdapat dalam Al-Quran dalam mengajak hamba, dalam mengajak orang-orang yang beriman untuk melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Mereka dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Dalam panggilan ini
di dalamnya terdapat dua isyarat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mengingatkan akan nikmat, mengingatkan akan nikmat. Wahai orang-orang yang telah diberi nikmat iman, wahai orang-orang yang telah diberi anugerah besar, kemuliaan besar, keutamaan besar berupa iman, istajibu lillah. Berarti ajakan untuk mensyukuri kebaikan. Kalau kita pahami arahnya ke situ, maka mudah bagi kita untuk melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Sebab sungguh jamaah, ketika hamba sadar akan baiknya yang memerintah dia, hamba sadar akan pemurahnya yang memerintah dia, hamba sadar akan luar biasa kasihnya yang melarang dia, maka mudah bagi dia melakukan perintah, mudah bagi dia untuk meninggalkan larangan. Satu. Hal yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini memberikan isyarat akan tuntutan, keharusan. Wahai orang-orang yang beriman, jika benar kamu beriman, maka selanjutnya, apakah dia perintah atau larangan? Begitu cara memahami selanjutnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kamu beriman, maka ini keharusan iman, tidak boleh tidak. Yang beriman pasti lakukan ini, pasti tinggalkan ini. Bisa dipahami? Ini berlaku terhadap semua ayat. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jelas ini? Arahnya kepada mengingatkan akan kenikmatan Allah, syukuri nikmat itu, sehingga kita melakukan perintah, meninggalkan larangan sebagai hamba yang bersyukur. Yang kedua, panggilan itu mengingatkan kita akan tuntutan-tuntutan iman, agar supaya kita menjadi orang-orang yang jujur, yang shadiq, yang telah menyatakan keimanan dan merealisasikan iman itu. Kalau beriman maka harus lakukan ini, kalau beriman maka harus tinggalkan ini. Ini keterangan dari kami yang diambil dari kitab Al-Qawaidul Hisan Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala secara luas bahasanya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, kabulkan, terima untuk Allah pengabulan itu, lirrasul, untuk rasulnya, idza da'akum, jika dia menyeru kalian, mengajak kalian, memanggil kalian, lima yuhyikum, terhadap apa yang menghidupkan kalian. Ini dia. Kata beliau, fatadammanat hadhil ayatu umura, maka ayat ini di dalamnya terkandung beberapa perkara. Ahaduha, yang pertama, annal hayatan nafi'ah innama tahsulu bil istijabati lillahi wa rasulih, faman lam tahsul lahu hadhihi al istijabah fala hayata lah, wa in kanat lahu hayatun bahimiyah musyrikatun bainahu wa baina ardalil haywanat, fal hayatul haqiqiyyatu tayyibah hiya hayatu man istajaba lillahi war rasuli zahiran wa batina, fahaula'i humul ahya wa immatu wa ghairuhum amwat wa in kanu ahya'al abdan. Walihada kana akmalun nasi haya akmaluhum istijabatan li da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna kullah man da'a ilaihi fa fihi al-hayah
Faman fatahu juz'um minhu fatahu juz'um minal hayah wa fihi minal hayati bihasabi mastajaba lirrasul. Kata beliau yang pertama, bahwa kehidupan yang bermanfaat, yang hakiki, tidaklah terwujud kecuali hanya dengan bil istijabah, memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulnya, ajakan Allah, ajakan Rasulnya. Garis bawah ini jamaah. Dan ingat selalu, kemudian meyakini, ketika keyakinan belum terlalu mantap, perhebat ingatan terhadapnya. Sering ulang supaya keyakinan semakin mantap. Ingatlah, tidak semua yang dengar itu yakin, tidak semua yang hafal itu yakin, tidak semua yang tahu itu yakin. Dan keyakinan itu sendiri, kalaupun telah ada, maka ketahuilah di atas itu masih ada lagi yang lebih yakin. Sehingga sangat perlu kita ulang dan terus ulang, permantap dan terus permantap. Kehidupan yang bermanfaat yang sebenarnya tidak akan terwujud, tidak akan ada kecuali hanya dengan bil istijabah, memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulnya. Maka siapa yang tidak mampu mendapatkan al-istijabah ini, tidak mempunyai istijabah, penerimaan, pengabulan terhadap panggilan Allah dan Rasulnya, fala hayatalah, maka tidak ada kehidupan baginya. Walaupun dia masih mempunyai kehidupan yang namanya hayatun bahimiyah, kehidupan haiwan, kehidupan binatang. Karena itu dalam ilmu haya, ilmu biologi, yang namanya makhluk hidup, kehidupan haiwan, itu manusia masuk di dalamnya. Hanya dia diderajatkan dalam haiwan derajat pertama, sama dengan kehidupan hewan. Lihat yang namanya hidup, bernafas, makan, minum, beraktivitas, berfikir. Hewan berfikir, punya otak. Kalau tidak berfikir ya tidak bisa hilang itu ikan di dalam lemari. Sudah dikunci, sudah di ini, tetap bisa dicungkil, diapakan. Tapi bukan berfikir sebagaimana berfikirnya orang yang beriman. Berfikir yang seperti ini hewan miliki. Bahkan diantara kemampuan mereka berfikir itu melahirkan ketakjuban, keajaiban. Lihat kemampuan beruang dalam berfikir dan beramal, bergerak dalam menghadapi kehidupan arus sungai yang sangat keras. Beruang, berang-berang, mereka mampu hidup dalam arus yang sangat keras itu, bahkan membuat sarang di situ. Yang kemudian teknologi ini dicontoh oleh manusia untuk membuat bendungan yang hebat dan kokoh. Apa yang seperti yang dikatakan tidak berfikir? Mereka tidak sekedar berfikir, kerja, beramal. Mereka lakukan dan mereka wujudkan, mereka buktikan. Kehidupan, mereka makan, mereka minum, mereka beraktivitas, mereka berkembang biak. Mereka punya sikap terhadap lawan, terhadap musuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai kemampuan beradaptasi. Ini kan hidup namanya. Atau yang lebih dari itu,
mereka rasakan lezatnya makanan. Manusia kan banyak-banyak manusia di situ pikirannya itu. Kalau sudah enak, sudah hidup namanya. Kalau sudah bisa tidur puas, itu baru hidup namanya. Kalau sudah punya jaminan masa depan, hari tua, itu baru hidup namanya. Kalau sudah punya penghasilan setiap bulan, itu baru hidup namanya. Yang seperti ini hewan juga punya. Di antara hewan ada yang digaji. Dalam kebun binatang, hewan-hewan tertentu mempunyai nilai sangat luar biasa. Bahkan ada yang harganya 1 miliar, 2 miliar, miliaran. Yang sebagian manusia mungkin kalau dijual tidak sampai segitu harganya. Bahkan manusia banyak merendahkan dirinya, menjual dirinya dengan harga berapa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hidup baginya, walaupun dia masih mempunyai kehidupan bahimiyah. Ini musyarikah, kehidupan yang seperti ini musyarikah. Bersekutu semuanya antara dia dengan ardalil haywanat, hewan yang paling rendah sedikit pun juga, yang paling rendah bagaimanapun rendahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwat terhadap kehidupan yang seperti ini. Ada sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kamu sungguh betul-betul akan menjumpai dan melihat mereka orang-orang Yahudi adalah ahrasan nas, manusia yang paling hirs, manusia yang paling hirs, paling bersemangat, paling menginginkan, paling hebat upayanya ala haya, terhadap kehidupan dunia. Karena itulah yang namanya perekonomian, tetap mereka harus berkuasa. Lihat Yahudi, tidak punya negara yang menetap. Negara yang ada sekarang masih dipermasalahkan. Tapi sistem perekonomian dia menguasai dunia, sistem ribawiyah. Seolah-olah ini sudah menjadi fikiran sebagian muslim, seolah-olah tidak bisa usaha. Bahkan ada yang mengatakan tidak bisa hidup kalau tidak pinjam dengan sistem ribawiyah. Coba lihat hebatnya penguasaan itu. Ahrasun nas ala hayah, orang yang paling hirs terhadap kehidupan. Yahudi yang disifati dalam Al-Quran ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya al-maghdubi ya Allah. Jangan jalannya al-maghdubi ya Allah. Kita minta jangan jalannya al-maghdub, yang dilaknat, yang dimurkai, yang oleh Rasulullah SAW ditafsirkan humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh kata beliau, jadi kehidupan yang sebenarnya yang penuh dengan kebahagiaan adalah kehidupannya orang-orang yang menerima panggilan Allah dan Rasulnya dhahira wa batina. Perhatikan kalimat dhahira wa batina. Ini istilah yang perlu dicermati, bahwa yang namanya penerimaan itu secara zahir dan secara batin. Hati-hati istijabahnya orang-orang munafikin. Dipanggil sholat, datang sholat. Panggil syahadat, datang syahadat. Panggil sholat, datang sholat. Bahkan dipanggil berperang, ikut juga di antara mereka berperang. Tapi ternyata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafikin itu berada pada neraka paling bawah. Kenapa?
istijabah zahir saja, nampaknya. Kalau penampilan, wah, kalian akan takjub terhadap ucapan-ucapannya. Apalagi dalam hubungan program-program keduniaan. Wah dan wah, tetapi batinnya kekafiran, sehingga pantas fid darkil asfali minan nar, berada pada neraka yang paling bawah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah, kata beliau, yang istijabah kepada Allah dan Rasulnya secara zahir dan secara batin. Orang-orang yang hidup walaupun mereka telah mati, telah wafat. Mereka tetap teranggap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kehidupan mereka. Mereka hidup di alam barzakh. Amalan-amalan mereka terus mengalir. Walaupun mereka sudah di alam barzakh, tapi amalan mereka, amal jariah mereka, ilmu mereka, sedekah mereka, infak mereka, membangun ini, membangun itu, menyumbang ini, menyumbang itu, fikiran mereka, tenaga mereka, athar mereka, bukan sekadar amalan mereka yang ditulis, tapi athar juga. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tulis apa yang mereka persiapkan untuk masa depan mereka, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Artinya, hasil dari amalan itu termasuk di dalamnya amal-amal jariah, langkah-langkah salat mereka, amal-amal jariah mereka. Lihat, walaupun mereka sudah meninggal, tetap hidup. Sebagaimana orang yang beramal hidup di muka bumi, beramal, mendapatkan amalan, mereka tetap mendapatkan amalan. Bahkan boleh jadi masukan amalan mereka lebih banyak dari orang-orang yang beramal yang hidup. Ini dikembalikan kepada kekuatan istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Al-ikhwah rahimakumullah, mereka inilah orang yang sebenarnya hidup walaupun telah meninggal. Sebaliknya, selain mereka adalah orang-orang mati walaupun mereka masih hidup dengan kehidupan badan. Mati, jamaah. Mati. Apa arti hidup kalau sama dengan kehidupan haiwan? Apa arti hidup? Ia tidak mampu merasakan nikmatnya cinta kepada Allah, nikmatnya bersimpu di hadapan Allah, nikmatnya mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, nikmatnya mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa arti hidup ketika hamba tidak mampu khusyuk terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, kata beliau, manusia yang paling sempurna hidupnya adalah yang paling sempurna istijabahnya terhadap dakwah, terhadap seruan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang masuk membahas kepada jenjang orang-orang yang sudah mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Kuncinya istijabah kepada Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin. Selanjutnya, di antara mereka ini ada yang lebih sempurna, ada yang paling sempurna, ada yang di atasnya lagi. Yang paling sempurna, kata beliau, yang paling sempurna istijabahnya terhadap seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sungguh semua yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalamnya terdapat kehidupan. Ada nilai hidup padanya. Sehingga siapa yang kehilangan bahagian dari apa yang diserukan oleh Nabi ini, maka berarti dia kehilangan bahagian dari kehidupan yang ada pada seruan itu. Jelas? Di dalamnya terdapat kehidupan yang disesuaikan dengan istijabahnya dia
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi kaidah, setiap seruan Nabi, apakah seruan dalam bentuk lakukan ini atau tinggalkan ini, atau dalam bentuk pemberitaan yang harus diyakini, yang harus dibenarkan, yang harus ditasdik, seluruhnya di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan. Semakin banyak kita terima seruan-seruan itu, maka semakin banyak nilai kehidupan yang kita peroleh. Berkurang maka kurang. Sehingga yang paling sempurna hidupnya adalah yang paling sempurna istijabahnya terhadap seruan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Saya ingin tanya, istijabah kepada Allah dan Rasulnya ini tidak akan mungkin terwujud kecuali hanya dengan apa? Ada kaidah untuk menjawab ini. Semua perintah, semua larangan, semua keutamaan atau hal-hal yang mempertakuti supaya kita terhindar darinya, apapun dalam nilai-nilai agama, ketahuilah kuncinya bahwa di antara di balik perintah itu, di balik larangan itu, di dalamnya terkandung upaya perintah untuk berilmu. Ketika diperintahkan salat, maka di dalamnya terkandung ilmu salat. Ketika dilarang kekafiran, maka di dalamnya terkandung ilmu kekafiran. Sebab tidak mungkin kita bisa lakukan salat, tidak mungkin kita tinggalkan kekafiran kecuali hanya dengan mengilmuinya. Kaidah ini, tiap baca ayat, baca hadis, kembalikan. Saya tahu tidak akan mungkin kita lakukan. Saya diperintahkan, saya sudah tahu tidak. Karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rahasia kebaikan seluruhnya, Nabi syaratkan dengan tafaqquh fid din. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa saja, ini kalimat syarat, man, siapa saja, yuridillahu, yang Allah inginkan padanya, khaira berupa kebaikan. Kebaikan ini khairan nakirah, bentuknya tunggal. Dia walaupun tunggal, dia berada dalam susunan syarat sehingga bermakna umum. Siapa saja kalau Allah inginkan padanya khairan, kebaikan apa saja, kebaikan hidup di dunia, di alam barzah, di akhirat, kebaikan apa saja, urusan keduniaan atau urusan keagamaan, kalau ia inginkan padanya kebaikan, maka caranya yufaqihuhu fid din, Allah akan faqihkan padanya fid din, dalam agama. Faqihkan, dia ilmu itu agama sehingga betul-betul dia kokoh di atas agama. Kekuatan istijabah ditentukan oleh kekuatan ilmu. Yakinnya kita terhadap apa yang Rasulullah SAW serukan, apa yang beliau SAW larang. Jelas ini, ikhwah? Baik. Berarti dari sini dapat kita pahami, ketika kehidupan kita terasa tentram, tapi ternyata ada selain kita yang terlihat lebih tentram, dalam arti kehidupan yang sebenarnya, dia lebih merasakan khusyuk, dia lebih merasakan nikmat, maka ketahuilah perbedaannya, istijabahnya lebih hebat dari kita. Dan ketika kita rasakan diri kita, kenapa sepertinya agak susah ini, kenapa sepertinya ini, kembali ke sini. Ada istijabah yang kurang. Pengaruh yang muncul juga berbeda-beda disesuaikan dengan kandungan yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini pengaruh yang muncul.
berbeda disesuaikan dengan kandungan yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beda kekuatan istijabah orang terhadap tauhid dengan hal-hal yang lainnya. Beda istijabah seseorang terhadap salat 5 waktu dengan istijabah terhadap hukum-hukum yang lainnya. Salat rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Demikian kekuatan istijabah itu berbeda-beda. Demikian pula istijabah dalam meninggalkan pelarangan, larangan. Ini sangat kuat pengaruhnya disesuaikan dengan besar tidaknya, ngeri tidaknya larangan itu. Ini ikhwah. Dan sehebat-hebat istijabah yang dengannya akan tenang hidup, bahagia kita adalah istijabah terhadap tauhid. Ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, istijabah yang dengannya kita betul-betul benci terhadap kesyirikan. Dan ini tidak mungkin kecuali hanya dengan mengilmui tauhid, memahami syirik. Mengilmui tauhid dan mengenal berbagai macam bentuk kesyirikan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Perhatikan di sini. Orang-orang yang beriman kata Allah, kemudian tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman, ditafsirkan oleh Nabi kesyirikan. Kezaliman, kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Orang yang beriman kemudian tidak mempercampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu. Mereka inilah lahu, miliknya. Al-amnu, keamanan. Al-amnu, keamanan pakai al, yang menunjukkan keamanan penuh. Dunia, alam barzah, akhirat, aman. Penuhnya aman ini disesuaikan dengan penuhnya keimanan dan penuhnya lepasnya betul dia dari kesyirikan. Secara penuh dia lepas. Ingat, syirik banyak bentuk, banyak macam. Mungkin kita lepas syirik, mungkin kita bisa lepas syirik dari rububiyah, dari uluhiyah, tapi terjerumus dalam syirik asma wa sifat. Mungkin kita lepas dari syirik menyembah kubur, menyembah ini, tapi masuk ke dalam kesyirikan menyembah dunia, menyembah hawa nafsu. Mungkin kita lepas dari syirik dalam bentuk ibadah, tapi masuk ke dalam kesyirikan dalam bentuk ketaatan. Syirik banyak macamnya jamaah, banyak jenisnya. Semakin penuh, semakin hebat keamanannya. Wahum muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Lima yuhyikum, terhadap apa yang menghidupkan kalian. Tegas sekali menunjukkan bahwa inilah kehidupan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Siapapun yang beramal dengan amalan soleh, min dzakar, apakah dia lelaki, au untha, atau wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka betul-betul kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Lihat, falanuhyiyannahu dalam bentuk jawaban syarat. Ketika syarat terpenuhi, beramal dengan amalan soleh dalam kondisi telah beriman. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu, memang orang yang beriman yang dipanggil. Istajibu lillah, penuhi. Tidak ada wujud pemenuhan kecuali mengamalkannya secara lahir dan yang batin. Jadi iman yang tidak mungkin ada keimanan kecuali hanya dengan ilmu. Ilmu yang dengannya melahirkan keimanan. Keimanan ini harus terwujud dalam amalan soleh. Terus menerus dari atas ini, di sanalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Nafi'ah, thayyibah akan kita dapatkan. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Al-ikhwah rahimakumullah.
Di antara wujud kehidupan yang sebenarnya adalah hidup negeri akhirat. Di sanalah puncak kehidupan yang sebenarnya. Di sanalah puncak kehidupan yang sebenarnya. Lihat ucapannya orang-orang yang menyesal di akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idil la yu'adzibu 'adzabahu fayawma idil la yu'adzibu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idin bi jahannam fayawma idin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka jika bumi ini digoncangkan dengan sehebat-hebatnya, setelah sebelumnya Allah mengatakan kalla, sekali-sekali jangan demikian manusia, sekali-sekali jangan demikian wahai manusia. Apa itu? Dua sifat sebelumnya. Sifat manusia yang tak satu pun manusia kecuali pasti kena, kecuali mereka-mereka yang Allah selamatkan. Yaitu apa? Ketika dapat uang yang nikmat, langsung dia mengatakan Allah telah muliakan dia. Sifat jahat. Yang kedua, ketika Allah beri cobaan, diberi sakit, gagal dalam panen dan misalnya, langsung dia menganggap Allah subhanahu wa ta'ala hinakan dia. Sifat jahat. Kalla, kata Allah, jangan sekali-sekali seperti itu. Ingatlah ketika bumi ini digoncangkan dengan sehebat-hebatnya, dan ketika pencipta alam semesta ini, Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala datang dalam keadaan malaikat telah bersaf-saf dan jahannam pun didekatkan, maka di sanalah seluruh manusia sadar. Seluruh manusia sadar. Wa anna lahu dzikra. Tapi untuk apa lagi kesadaran ketika itu? Tidak lagi manfaatnya kesadaran ketika itu, kata Allah. Wa anna lahu dzikra. Apa lagi gunanya kesadaran ketika itu? Manusia hanya mampu ketika itu mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya, kalimat penyesalan, duhai seandainya saya qaddamtu, mempersiapkan li hayati, untuk kehidupanku. Perhatikan kalimat kehidupannya. Hidup yang sebenarnya ikhwah, hidup negeri akhirat. Karena itu untuk kehidupan yang sebenarnya, awali dengan kehidupan sebagai orang yang beriman, yang beramal dengan amalan soleh, yang istijabah kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dunia. Itu syarat untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Jelas? Hidup mulia di dunia tidak akan mungkin dihinakan di alam barzah, apalagi di akhirat. Sebab itu keadilan Allah. Sebaliknya, yang memilih hidup rendah di dunia, maka pasti rendah di alam barzah dan lebih rendah lagi di negeri akhirat. Itu adalah keadilan. Sementara hidup mulia di dunia, pasti akan Allah muliakan di alam barzah dan lebih muliakan lagi di negeri akhirat. Dan ini adalah keadilan dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ikhwah, tidak ada jalan lain kecuali istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Istijabah itu mengabulkan. Datang perintah Allah, lihat kekuatan kita dalam menerima. Lihat kekuatan yakin kita. Lihat kekuatan ingat kita. Apakah terus-menerus bisa bertahan? Lihat kekuatan amalan kita. Kalau mau lebih hebat lagi, lihat kekuatan kita dalam mendakwahkan perkara itu. Yang terakhir, bersabarlah di atas jalur hidup ini, mengilmuinya untuk diimani, mengamalkannya dengan amalan soleh, mendakwahkannya dan sabar di atasnya. Ini adalah lingkup jalur amalan kebaikan. Al-ikhwah rahimakumullah, insyaallah taala ini beberapa hal yang berhubungan dengan perkara ini. Sedikit kami ambil dari hal-hal ini, dari keterangan beliau, dan seluruhnya kita ambil cukup sebagai peringatan bagi kita. Tinggal kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, kemampuan kita istijabah kepada Allah dan Rasulnya, atau istijabah kita hanyalah terhadap hawa nafsu kita. Kehebatan istijabah kita mungkin hanya terhadap ustadz kita, atau mungkin hanya terhadap istri kita,
atau mungkin terhadap sawah kita, atau mungkin hanya terhadap ladang kebun-kebun kita, kemana istijabah kita? Maka di sanalah ketentuan kita, di sanalah nilai kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang dihidupkan dengan kehidupan thayyibah di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.